Selamat pagi, dengan saya Amri Ristadi dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Video tutorial ini akan menampilkan cara membuat suatu course baru atau add a new course pada LMS Moodle BaseSmart. Ketika Anda telah login pada BaseSmart, tampilan awal atau landing page tampilannya kira-kira seperti ini. Ini dinamakan dashboard. Terdapat daftar course atau mata kuliah yang Anda terdaftar di dalamnya. Sebelumnya saya akan ubah tampilan blog ini supaya tersimpan di sebelah kiri sehingga tampilannya lebih lapang. Di sini. Nah, untuk membuat suatu course baru, Anda dapat masuk dari kelompok menu Administration, lalu Site Administration. Untuk yang berkaitan dengan course, Anda masuk ke Courses. Terdapat dua pilihan, Manage dan Restore. Pilihan Restore ini adalah apabila Anda akan membuat course baru dengan merestore backup file atau template. Pada kesempatan ini, kita akan membuat course baru dari halaman kosong. Sehingga Anda pilih Manage Courses and Categories. Halaman Manage terdiri dari dua kolom. Kolom sebelah kiri menunjukkan kategori courses. Hierarki dari kategori course, paling atas adalah fakultas atau program pasca sarjana ataupun pelatihan. Kemudian kalau ini kita buka, maka di dalamnya terdapat nama prodi. Sehingga ketika Anda ingin membuat suatu course baru, Anda mesti tentukan dahulu akan ditempatkan di mana course baru tersebut nantinya. Karena saya dosen teknik manufaktur, saya akan membuka prodi manufaktur pada Fakultas Teknik, kemudian masuk ke teknik manufaktur. Setelah saya memilih prodi, maka kolom di sebelah kanan menunjukkan prodi yang kita pilih tadi. Kita langsung dapat membuat new course melalui tautan ini. Setelah itu, Anda akan masuk ke menu Add a new course dan Anda perlu men-setting course tersebut. Ada baiknya Anda siapkan RPS mata kuliah yang akan dibuat. Isikan nama lengkap course Anda. Ada baiknya dibubuhkan kode dan inisial dosennya. Misalnya seperti ini. Kemudian singkatan nama course yang akan muncul. Kemudian isikan course short name atau nama singkat dari course yang nantinya akan muncul pada bilah navigasi di atas ini. Lalu kategori course ini sudah sesuai dengan pilihan sebelumnya. Nantinya apabila Anda ternyata keliru dan ingin memindahkan course ke kategori yang lain, Anda dapat masuk ke menu Course Administration, kemudian Edit Setting, lalu ganti ke kategori yang sesuai, lalu klik Save. Berikutnya Course Visibility. Ini kita pilih Show. Kemudian course start date, misalnya semester dimulai pada 31 Agustus, kita isikan di sini tanggal mulai mata kuliah ini pada semester yang berjalan. Apabila Anda nanti memilih format weekly atau mingguan, maka ini harus di-setting. Itu akan kita bicarakan nanti. Lalu course ID number, masukkan kode mata kuliah sesuai yang ada di SIAKA. Apabila ada lebih dari satu dosen yang mengampu course yang sama dan masing-masing membuat course di BaseSmart, ada baiknya ini kita berikan indeks. Jadi misalkan TMA 6606, 1 untuk dosen yang pertama dan 2 untuk dosen yang kedua dan seterusnya.
Lalu pada bagian description, course summary, Anda isikan deskripsi singkat dari course Anda. Deskripsi singkat ini supaya calon peserta course Anda paham akan isi course sebelum mereka mendaftar. Anda berikan pula gambar untuk memudahkan identifikasi course di sini. Gambar ini akan tampil pada course di halaman awal atau pada dashboard. Berikutnya untuk setting course format. Format ini yang paling umum adalah topics format dan weekly format. Untuk topics, maka course akan dibagi menjadi beberapa topik. Ini bisa diatur setiap satu topik itu satu sub capaian pembelajaran. Pada prakteknya nanti bisa juga kita set 16 topik untuk 16 kali tatap muka. Sehingga pada number of section ini kita pilih 16. Untuk format weekly, ini hampir sama dengan topik. Hanya saja weekly ini sesuai dengan jadwal perkuliahan. Dia akan dimulai dari course start date dan akan terjadwal setiap minggunya. Berikut ini contoh course dengan tampilan format topik. Apabila telah selesai dikembangkan dan telah lengkap kontennya, maka course ini akan sangat panjang. Kita harus scroll ke bawah untuk menuju topik atau minggu pada bagian tengah sampai akhir. Sehingga pada Moodle Basement ditambahkan satu lagi format, yaitu collapse topic. Dengan collapse topic ini, kita dapat menyimpan semua topik yang sedang tidak diakses menjadi ringkas. Hanya judul topik saja yang terlihat dan fokus pada topik yang sedang dibahas. Contoh seperti ini. Kalau semuanya terbuka, maka ini akan sangat panjang, sama seperti topik format. Namun kita bisa ringkas dengan close all dan menampilkan hanya topik-topiknya saja. Sedangkan topik mana yang mau kita berikan fokus, bisa kita buka atau bisa kita highlight. Ini adalah contoh collapse topik dengan format topik. Ada lagi collapse topik dengan format weekly. Contohnya seperti ini. Untuk format weekly, selain nama topik atau nama minggu pertemuan, akan ada jadwalnya otomatis. Kemudian misalnya ini saat ini pertemuan ketiga, maka otomatis fokus akan ada pada topik yang ketiga. Ini tidak disetting secara manual tapi otomatis. Kita kembali pada setting new course. Setelah memilih course format dengan collapse topic, yang lain ini tidak esensial. Kecuali mungkin Anda aktifkan completion tracking menjadi yes untuk merekam jejak aktivitas dan engagement dari peserta kuliah. Kemudian pada grup mode ini pastikan force group modenya ke pilihan no. Lalu ketika sudah, save and return. Pada kolom ini akan ditampilkan course baru yang baru saja kita buat. Kita bisa klik, kemudian pada bagian bawah keterangannya ini kita view. Nah, ini adalah course baru dengan halaman kosong yang sudah kita setting sebanyak 16 topik atau 16 section. Ketika Anda kembali ke dashboard,
maka course baru tersebut juga sudah tertampil di dashboard dengan gambar yang sudah kita upload tadi. Demikian tutorial add a new course. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.